Pak Wali hari ini kan Pak Wali sudah menjadi 2 periode menjadi wali kota Prabumuli. Nah ini tentu pertama Pak Wali dari periode pertama itu apa Pak Wali yang Pak Wali rasakan ketika pernah menyangka jadi orang tidak pernah. Sampai sekarang masih kadang-kadang nyubit kok anak wong susah, kok gini, kok bisa jadi wali kota. Makanya itu bukti kita jangan semena-mena dengan orang susah. Siapa tahu kalau Tuhan angkat derajatnya, sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Saya kebiasaan dari dulu, dari tahun kan wakil 2008, 2013 wali kota, 2018 menjadi wali kota. Mulai saya wakil, saya tidak mau istilahnya itu apa ya? Pura-pura gitu, pura-pura melayani tapi tidak melayani. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya saya dari tahun 2008 itu tiap subuh nerima tamu masyarakat, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jadi datang ke masyarakat semestinya jam 5 itu saya sudah nerima tamu. Di situ saya tahu. Oh, masyarakat ini keluhannya, ini masalah. Nah, keluhan dari masyarakat itu kurangkumkan menjadi program pemerintah Kota Prabumuli. Makanya pemerintah itu punya 18 program, punya 16 program unggulan yang memang program itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah itu yang kita jadikan. Itu program-program kita. Tapi ini kalau melihat program Pak Wali ini sangat luar biasa. Mungkin ini menjadi contoh lah bagi wali kota yang lain ataupun daerah-daerah lain. Karena kami lihat ya ini artinya kita mengangkat yang sosok yang dari miskin sampai diprioritaskan itu Pak Wali pertama membangun rumah tadi kan. Itu dari mana idenya Pak Wali? Jadi gini, jadi mohon maaf ya saya tidak ada maksud mendiskreditkan satu agama. Saya kan bukan keluaran pondok, tapi saya juga kadang-kadang sholat tinggal juga. Kemudian juga Al-Quran tidak pasti. Tapi sering mendengar ceramah. Nah ceramah ini saya lakukan. Karena kenapa saya lakukan dan ternyata terbukti semua. Apa kata misalnya dalam Al-Quran kan banyak. Contoh yang bukti pertama, apabila engkau mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusanmu akan kemudahkan juga. Nah ini terbukti. Tiap subuh kan terima tamu. Akhirnya anak aku sekolah mudah semua sekarang. Ada kedokteran tamat 2, ada di ITB mudah semua. Bukan hebatnya aku, hebatnya daripada Al-Quran. Yang kedua, kalau kita bersyukur kata Al-Quran, tidak usah diminta, akan kutambah. Buktinya di Sumsel, calon tunggal 2013 baru kita, 2018 kemarin. Bukan hebatnya Ridho Yahya, tapi hebatnya Al-Quran membuktikan janjinya. Dan kita juga bersyukur bukan hanya bersyukur di perkataan, bersyukur di perbuatan. Benar itu. Nah, ada lagi dalam Al-Quran, apabila suatu pemerintahan banyak program Islamnya, insya Allah nanti akan kuberikan orang tergerak untuk membangun Kota Prabumuli dari berbagai macam pun. Ini saya adopsi dari Al-Arab 96 sampai 100. Bahwa apabila suatu kaum banyak beriman dan bertakwa, insya Allah akan memberikan rezeki bawah, kiri, kanan, dan atas. Dan kita jadikan pemerintah. Ternyata benar. Makanya di Prabumuli di saat COVID ini begitu banyak program-program pusatnya. Apa program pusatnya? Ada playover, ada sentra kuliner, ada BLK, ada Akamigas, ada Bioplok, ada pelebaran jalan, sangat banyak program pusat di sini. Karena apa? Karena Al-Quran membuktikan janjinya tadi. Apabila program banyak Islam, makanya banyak pembangunan. Nah program Islamnya apa baik? Program Islam, infak pegawai. Jadi di sini ini menjadi ini jadi unggulan banyak orang studi banding ke sini. Jadi yang bergaji 1 juta khusus sisihkan 10.000, yang gaji 2 juta sisihkan 60.000, yang 3 juta sisihkan 100.000. Saya sampaikan, ingat saya bilang, kamu kalau meninggal nanti, kalau kamu bergaji 1 juta, bukan yang 990.000 yang menyelamatkan kamu, tapi 10.000 yang kamu infakkan jalan orang lain. Masya Allah. Begitu juga yang bergaji 2 juta. Yang bergaji 2 juta bukan yang 1.940.000, tapi yang 60.000 itulah yang menyelamatkan kita kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terkumpul lebih kurang 334 juta. Mampu membangun 10 rumah baru orang miskin per bulan. Luar biasa. Akhirnya benar kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Setelah pemerintah punya program infak, CSR banyak sih. Langsung kita 10 per bulan, kayak Polres ini 3 rumah, kayak Dandim 3 rumah per tahun, kayak bank-bank banyak, kalau hampir 300-an dari CSR. Akhirnya apa?
Akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah syukur kita dapat penghargaan dari Kementerian PU. Iya. Si penyapu jalan yang berimpak 10 tadi 223 dapat rumah galau. Dan ini ada lagi, insya Allah pemulung yang sudah 20 tahun mulung masih hidupnya miskin terus tidak punya rumah, insya Allah dapat rumah juga ini. Begitu juga tukang becak yang 20 tahun becak terus, insya Allah dapat rumah. Itu penghargaan dari Kementerian PU. Yang kedua, program Islamnya apalagi? Tempat ibadah. Ya, itu. Nah, ini hampir selesai. Ini aja tahun ini kami 47 masjid kami terenovasi. Di sini ada lebih kurang 227 masjid. Hanya tinggal 20 tuntas semua program Islam masjidnya. Karena kenapa? Karena masjid kan banyak berulang-ulang gitu. Ketiga apa program Islamnya? Hitanan dari rumah ke rumah. Kemudian apalagi program Islamnya? Hisbat nikah. Karena orang miskin kan tidak punya duit untuk buat surat itu. Kemudian program apa lagi? Insentif banyak di sini. Pengkapan jenazah dapat insentif, penggali kubur dapat insentif, guru ngaji ibu-ibu dapat insentif, guru ngaji anak-anak dapat insentif, apa nama itu, penjaga kubur dapat insentif, penjaga masjid dapat insentif, banyak insentif di sini. Bahkan yang terakhir aku masukkan program bagi yang tidak punya kaki punya tangan kunjuk insentif supaya jangan jadi pengemis. Bagi yang stunting kunjuk insentif juga gaji. Atau bagi yang apa namanya sakit yang kepalanya besar itu kita berikan gaji juga di sini. Jadi benar-benar kita berusaha walaupun APBD kami tidak sampai 1 triliun hanya 885 miliar, tapi paling tidak kami bisa berbuat banyak lah khususnya bagi warga Perampang.